Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Amdiah dari kelas 01 Sake 010 NIM 2110112000476. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam, HAM, dan demokrasi dalam perspektif Islam. Islam adalah agama rahmatul lil alamin, yang berarti agama rahmat bagi seluruh alam. Pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat norma atau regulasi yang mengatur perilaku manusia dalam bentuk realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan pengertian hukum dalam Islam adalah hukum yang berasal dan membentuk bagian dari agama Islam. Ruang lingkup hukum Islam. 1. Ibadah atau mahdah. Ibadah mahdah ialah ibadah yang apa saja telah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan princi-princiannya, seperti sifat, waktu, tempat, dan lain-lain. Dengan prinsip harus berdasarkan dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang kedua adalah muamalah atau ghairu mahdah, yaitu undang-undang Allah yang terkait dengan kehidupan sosial, meskipun ketentuan ini terbatas pada subjek. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Tujuan hukum Islam antara lain memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan, dan memelihara akal. Hukum Islam memiliki dua sifat, yaitu ats-tsabat atau stabil. Hukum Islam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masa. Yang kedua, at-tawawur, artinya berkembang. Hukum Islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir, yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat tetap. Prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights diungkap dalam berbagai ayat antara lain martabat manusia, persamaan, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, hak jaminan sosial, dan hak atas harta benda. Mari kita mengenal hak asasi manusia menurut pandangan Barat dan Islam. Perbedaan antara Barat dan Islam dalam memandang hak asasi manusia. Yang pertama, Barat lebih bersifat sekuler karena orientasinya hanya kepada manusia. Sedangkan yang kedua adalah Islam, bersifat religius atau ketuhanan, karena orientasinya kepada Tuhan, sehingga bertanggung jawab selain kepada manusia, juga kepada Tuhan. Manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah hakullah atau hak-hak Allah, yaitu kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam sebuah ritual ibadah. Yang kedua adalah hakul ibad atau hak-hak manusia, merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Demokrasi dalam Islam. Dalam agama Islam, demokrasi berarti suatu perubahan atau kemajuan dari semua aspek, terutama di bidang pembangunan
dan peningkatan mutu sumber daya manusia yang berakhlak dan memiliki sikap jujur untuk kemajuan suatu bangsa, sesuai petunjuk dari hadis Nabi SAW dan kandungan dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Yang pertama itu adalah musyawarah. Musyawarah berarti menampakkan suatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada pihak lain untuk menyelesaikan masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dengan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Persetujuan atau ijma. Ijma atau konsensus telah lama diterima sebagai konsep pengesahan resmi dalam hukum Islam. Ketiga adalah penilaian interpretatif yang mandiri atau ijtihad. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.